Trik aman galbay dari mantan DC dan juga staf OJK. Di sini saya mau bocorin buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang cara ataupun trik aman galbay pinjol dari mantan DC pinjol dan juga staf OJK. Oleh sebab itu, kalian tonton videonya sampai selesai, jangan di-skip-skip karena ini informasi yang pasti bermanfaat banget buat teman-teman semuanya. Oke, di sini saya pengen bahas dari segi hukum dan juga segi teknis atau segi lapangannya juga ya. Karena saya sendiri dapetin informasi ini berdasarkan staf OJK juga ataupun informasi dari OJK-nya langsung, terus kemudian yang kedua juga dari seorang mantan DC pinjol ataupun DC lapangannya atau FC ya teman-teman semuanya. Nah, di sini saya bahas terlebih dahulu dari segi hukum. Yang pertama, jadi buat teman-teman semuanya, sebenarnya ketika kita galbay pinjol itu tidak ada yang namanya hukum pidana. Itu perlu digarisbawahi terlebih dahulu. Lalu kemudian adanya hukumnya apa Bang? Hukumnya itu perdata. Kalian harus tahu itu, kalian harus mantap. Jadi ketika kalian itu galbay pinjol, nggak ada yang namanya ceritanya kalian itu bakal dipenjara teman-teman ya. Adanya juga kasus perdata teman-teman. Nah, bagaimana cara menangani akan hal itu? Kalian pertama jangan memikirkan slik OJK, triknya ataupun BI checking, karena banyak sekali nasabah yang ketakutan ketika galbay pinjol itu tentang BI checkingnya, slik OJK-nya. Itu trik pertama, harus kalian cuekin terlebih dahulu yang namanya slik OJK ataupun BI checking. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena kalau kalian itu memikirkan BI checking terus kemudian slik OJK, ya sampai kapanpun kalian nggak akan ada keberanian untuk melakukan galbay. Terus ketika kalian itu nggak punya uang dan nggak punya keberanian juga untuk melakukan galbay, kalian melakukan gali lubang tutup lubang. Itu yang menjadi hal yang berbahaya sekali teman-teman semuanya. Itu. Lalu kemudian yang kedua, di sini kalian mungkin saya juga sudah pernah menyampaikan bahwasanya OJK itu memang benar-benar melarang nasabah pinjol itu melakukan gali lubang tutup lubang. OJK itu bahkan membatasi pinjaman kita hanya di 3 aplikasi agar nasabah tersebut tidak melakukan gali lubang tutup lubang ya. Sebenarnya OJK itu sudah menyetujui, menyepakati kalian itu boleh galbay terlebih dahulu ketika kalian itu sudah banyak minjem aplikasi, karena menghindari yang namanya gali lubang tutup lubang. Oleh sebab itu, trik yang kedua adalah sebisa mungkin kalian harus memberanikan diri udah galbay stop di titik aplikasi yang kalian pinjam saat ini. Kalian 5 aplikasinya udah stop, jangan melakukan gali lubang tutup lubang lagi. Terus kemudian kalau kalian udah aplikasinya udah 10, stop, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Galbay aja di 10 aplikasi pinjol kalian. Itu triknya, harus berani teman-teman. Nah, ini dari segi teknis dan juga segi hukumnya. Lalu kemudian, bagaimana Bang cara kita itu bisa aman dari slik OJK-nya atau BI checking-nya? Itu tidak bisa, teman-teman. Semua pinjol manapun, terkecuali pinjol tersebut nanti sudah dicabut izinnya oleh OJK, atau kalian itu mendapatkan salah satu orang yang hutangnya itu dibersihkan oleh Pak Prabowo Subianto, karena kemarin itu Pak Prabowo Subianto memutihkan kurang lebih sekitar berapa ratus ribu orang itu diputihkan hutang-hutangnya ya teman-teman semuanya. Itu nggak bisa kata OJK-nya sendiri. Nah, terus ini dari segi hukumnya ataupun dari segi apa ya peraturannya. Nah, kalau dari segi lapangannya ada banyak hal yang harus kalian lakukan untuk trik aman galbay ini. Pertama, jangan pernah takut melawan DC itu. Karena kalau kalian itu takut melawan DC, kalian pasti gagal. Galbaynya itu pasti gagal, kalian akhirnya gali lubang tutup lubang kalau kalian nggak berani melawan DC. Yang kedua adalah kalian itu harus banget yang namanya menghindari kontak terhadap DC. Kenapa kok saya katakan seperti itu triknya? Karena ketika kalian itu selalu berkontakkan dengan DC, kalian itu mentalnya terganggu, pikiran kalian itu terganggu, akhirnya kalian stres, akhirnya kalian depresi, nggak kuat dengan hal ini, kalian melakukan hal-hal aneh. Kayak entah melakukan perampokan, pencurian, atau melakukan gali lubang tutup lubang, itu menjadi hal yang lebih berbahaya teman-temannya. Trik yang kedua. Nah, solusinya gimana Bang? Untuk trik kedua ini adalah kalian harus mengganti nomor HP kalian dan mengganti nomor WhatsApp kalian, mengganti email kalian, mereset HP kalian. Itu adalah trik yang aman teman-teman semuanya, agar kalian itu tidak lagi terkontak terhadap DC teman-teman ya. Cukup 2 hal aja yang harus kalian lakukan. Pertama dari segi hukumnya ataupun dari segi peraturannya, yang kedua dari segi kelapangannya. Bang, nanti kan DC-nya datang ke rumah, bisa aja. Nah, kalau masalah DC-nya datang ke rumah, ini ada triknya lagi. Triknya adalah kalian jangan pernah menjawab
atau menjanjikan waktu dan tanggal kalian itu punya uang. Karena kan ketika DC itu anggaplah datang ke rumah kalian atau ke lokasi kalian, kapan bayarnya? Pasti menanyakan hal itu. Nah, ketika ditanyakan seperti itu, kalian jangan pernah menjanjikan nanti ya minggu depan karena minggu depan gajian, 2 minggu lagi ya karena 2 minggu lagi saya gajian atau saya punya uang. Jangan. Kalian harus bisa menjawab, saya bakalan bayar atau saya akan bayar ketika saya punya uang. Saya punya uang besok ya, saya bayar besok. Saya punya uang 100 juta besok ya, saya pasti bayar. Kalau nanti sore pun ada uang, saya bayar. Bilangnya seperti itu. Kalau adanya minggu depan ya, saya bayar minggu depan. Kalau adanya bulan depan ya, saya bayar minggu depan. Pastinya kapan? Ya nggak tahu, sepunya uangnya saya aja. Nah, hal itu bisa mengecoh DC tersebut agar DC tersebut, oh nasabah ini punya uang. Nanti kalau datang lagi, belum punya uang. Datang lagi, belum punya uang. Selalu janjikan, jangan pernah menjanjikan waktu ataupun tanggal kalian itu punya uang atau membayarnya. Seperti itu trik yang harus kalian lakukan agar galbay pinjol kalian itu tetap aman, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalian itu bisa lebih tenang lagi, lebih enjoy lagi, dan saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya agar kita itu ya mudah-mudahan diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang banyak juga dari sang pemberi rezeki. Dan perlu diingat buat teman-teman semuanya, jangan pernah lupa ketika kita itu kan sedang mencari rezeki, sedang cari uang lah kasarnya, itu sedang usaha, jangan pernah jauh terhadap kepada sang pemberi rezeki. Karena kita percuma dong, kita cari rezeki kemana-mana dari pagi sampai sore bahkan sampai malam, tapi kita lupa terhadap yang namanya siapa yang memberikan kita rezeki. Oleh sebab itu saya pesan kepada teman-teman semuanya, ketika kita mencari rezeki, jangan pernah lupa terhadap sang pemberi rezekinya. Dekatkan diri kepada sang pemberi rezeki, karena mungkin siapa tahu bisa menjadi jalan rezeki kita jadi lancar, rezeki kita jadi berkah, rezeki kita juga jadi banyak, teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Mungkin kalau buat yang muslim, silahkan teman-teman semuanya yang belum sholatnya masih bolong-bolong, mungkin ya kita komplitin sholatnya. Terus kemudian buat teman-teman semuanya yang sudah komplit sholatnya, mungkin ditambahin sholat qobliyah, ba'diyah, terus kemudian ditambahin sholat duha dan juga sholat tahajudnya mungkin, agar mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang lancar, rezeki yang berlimpah, terlepas semuanya dari yang namanya jeratan pinjol ya. Oke, mudah-mudahan ya, video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun mau sharing-sharing barang, boleh kalian konsultasi aja kepada saya, tulis aja di kolom komentar atau DM ke TikTok saya ataupun Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video. Saya terbuka lebar buat teman-teman semuanya yang mau curhat. Tetapi saya mohon maaf, saya sendiri tidak akan membalas chatnya, tetapi saya akan balasnya menggunakan video, jadi lebih detail dan juga lebih komplit jawaban yang kalian terima gitu, teman-teman. Oke, ya saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.